teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kami akan membahas tentang 5 drama Korea yang sukses mengangkat isu kesehatan mental dengan penuh kesadaran dan sensitivitas. Drama Korea telah berhasil menyajikan kisah-kisah yang menginspirasi dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental. Dalam industri hiburan Korea, ada sejumlah drama yang mengangkat isu-isu kesehatan mental dengan sangat sensitif dan realistis, dari mulai depresi hingga gangguan kecemasan. Jadi bagi kalian penggemar K-drama, video ini pasti akan sangat menarik. Pertama ada Bad and Crazy, merupakan salah satu drama tentang psikologi yang seru untuk diikuti. Drama ini berkisah tentang seorang detektif bernama Ryo Soyul atau Lee Dong-wook. Suatu hari dia diganggu oleh orang yang datang tiba-tiba dan selalu menyiksanya. Orang tak dikenal itu selalu datang dan pergi secara misterius. Selanjutnya Soyul terindikasi memiliki masalah kepribadian ganda. Hal ini terjadi karena egonya sangat bertolak belakang dengan kepribadian yang selama ini diperlihatkan. Interaksi mereka di setiap episode terus berkembang. Dipenuhi adegan penuh aksi dan kegilaan, drama ini layak untuk diikuti. Kedua, It's Okay to Not Be Okay. Drama ini berkisah tentang seorang penulis buku anak-anak yang memiliki sifat egois tinggi sekaligus gangguan antisosial. Dia pun bertemu dengan seorang perawat yang bekerja di sebuah bangsal psikiatri. Perawat tersebut berkepribadian hangat dan baik hati. Sang penulis yang bernama Ko Moon Young dan Moon Gang Tae, si perawat, memiliki sifat yang sangat bertentangan. Namun mereka bisa sama-sama belajar untuk memahami satu sama lain dengan pengalaman masa kecil yang traumatis. Isu tentang mental health pun sangat ditonjolkan dalam drama ini. Ketiga, Kill Me Heal Me, mengusung isu kesehatan mental dan trauma masa lalu. Drama ini berkisah tentang Cha Do-hyun. Dia menderita gangguan kepribadian ganda. Dia pun menjalani proses penyembuhannya bersama psikiater Origin. Tak disangka, salah satu kepribadiannya malah jatuh cinta kepada Rijin. Pada setiap episode, kalian akan disuguhkan oleh kelelahan Do-hyun dalam menghadapi berbagai kepribadian dalam dirinya. Tak melulu serius, drama ini juga dipenuhi adegan kocak yang mengundang tawa. Akting Jisung dalam memerankan sejumlah kepribadian yang bermunculan pun layak diacungi jempol. Keempat, Soul Mechanic, mengisahkan Lee Si-jun, seorang psikiater yang sangat peduli dengan pasiennya. Ia punya metode-metode unik untuk membantu mengobati pasien-pasiennya. Si-jun kemudian bertemu Han Woo-joo, aktris musikal yang mengidap borderline personality disorder, gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit mengatur emosi dan impulsif. Lee Si-jun lalu memutuskan untuk membantu Han Woo-joo meskipun ia sendiri tengah bergelut dengan post-traumatic syndrome disorder akibat trauma masa lalu. Kelima, Find Me in Your Memory, juga menjadi salah satu drama tentang psikologi yang tak boleh dilewatkan. Secara garis besar, drama ini berkisah tentang dampak trauma
dan kehilangan dalam balutan cinta kasih. Tokoh dalam drama ini bernama Lee Jung Hoon dan Yoo Ha Jin. Keduanya menghadapi trauma dengan cara berbeda. Jung Hoon yang bekerja sebagai pembaca berita memiliki kondisi hyperdemensia. Dia nyaris tak bisa melupakan segala hal di memorinya. Sementara Yoo Ha Jin justru kehilangan sebagian memorinya di masa lalu sebagai bentuk coping mekanisme terhadap sebuah peristiwa traumatis. Dia pun hidup dengan positif tanpa peduli pendapat orang. Perbedaan mencolok di antara keduanya menimbulkan sebuah pertengkaran di sebuah acara TV. Setelah itu mereka mampu saling membuka diri secara perlahan. Semua drama ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan tentang berbagai aspek kesehatan mental. Mereka membantu membangun kesadaran dan empati terhadap mereka yang berjuang dengan masalah mental. Saat berbicara tentang drama Korea, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan emosional dari cerita-cerita dengan ending sedih. Beberapa drama Korea memang dikenal dengan kisah-kisahnya yang memilukan dan meninggalkan jejak mendalam di hati penonton. Dalam daftar ini, kita akan menjelajahi 5 drama Korea yang dikenal dengan akhir yang menyedihkan dan bisa membuat penontonnya menangis sepanjang malam. Pertama, kita tidak bisa melewatkan Moon Lovers Scarlet Heart Trio, yang juga punya ending yang realistis tapi membuat sedih. Diceritakan Go Ha Jin atau Iyu yang hidup di abad 21 tiba-tiba terperangkap di tahun 941. Di sana dia bertemu dengan keluarga dari kerajaan, di mana Raja Wangsu dan Wang Wook jatuh cinta padanya. Go Ha Jin pun dibuat jatuh cinta pada Wangsu, tapi sayang pada akhir cerita mereka tak bisa bersatu. Go Ha Jin tiba-tiba saja kembali ke masa kini. Penonton pun benar-benar dibuat baper dengan ending dari cerita Ha Jin dan Wangsu. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang Snowdrop. Drama Korea sedih ini berlatar belakang peristiwa sejarah kelam di Korea di tahun 1987. Pada masa itu terjadi demonstrasi besar-besaran di Korea. Im Soo-ho adalah salah satu mahasiswa aktivis yang turun di peristiwa itu, hingga ia terluka parah. Kemudian ditemukan seorang mahasiswi bernama Eun Young-ro. Oleh Young-ro, Soo-ho kemudian disembunyikan dan dirawat di asrama wanita tempatnya tinggal. Dari situ cerita bergulir dan tumbuh perasaan cinta di antara mereka. Sayangnya cinta mereka tumbuh di waktu yang tak tepat, sehingga membuat kisah cinta mereka harus berujung pada kesedihan. Drama Korea berjudul Hi Bye Mama mengisahkan tentang Cha-yeori atau Kim Tae-hee yang sedang hamil dan mengalami kecelakaan. Cha-yeori meminta dokter untuk menyelamatkan anak di dalam kandungannya daripada dirinya. Setelah meninggal, arwah Cha-yeori bergentayangan di dunia sambil memperhatikan tumbuh kembang anaknya yang dirawat oleh ibu tiri, yakni Yoo Min-jung atau Ko Byung-gil. Cha-yeori memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi dan menemui suaminya, Ju Kang-hwa, serta anaknya. Namun Cha-yeori harus menjalankan sebuah misi terlebih dahulu dengan batas waktu 49 hari.
Kemudian ada Cheese in the Trap. Cheese in the Trap merupakan drama Korea sad ending yang memiliki banyak elemen alur cerita yang membuat drama Korea ini berkesan. Mulai dari sindrom second lead hingga kisah cinta para pria yang membosankan. Namun ketika sampai pada cerita, mengetahui bahwa Hyo Jung adalah penguntiknya, Hong Soo merasa dihianati dan memutuskan ingin berpisah dengan Young Jung karena dinilai punya kepribadian ganda atau bermuka dua. Tidak bisa tidak menyertakan Youth of May. Youth of May merupakan drama Korea sad ending yang mengisahkan tentang pertemuan naas antara mahasiswa kedokteran Wang Hee-tae dan perawat Kim Myung-hee. Mereka kemudian saling jatuh cinta di tengah peristiwa badai Mei 1980. Peristiwa bersejarah yang signifikan di Korea Selatan. Dijamin bikin siapapun yang menontonnya nangis hingga drama ini berakhir. Meskipun begitu, meski endingnya membuat hati tersayat-sayat, tidak bisa dipungkiri bahwa drama Korea ini berhasil menciptakan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Jadi bagi pecinta drama Korea yang mencari pengalaman emosional yang mendalam, 5 drama dengan ending sedih ini patut dicoba.